Yo guys, apa kabar? Jumpa lagi di channel saya Audio Mix 7. Di video kali ini kita akan versus compare speaker-speaker yang ada di hadapan saya yang secara price range sudah hampir sama, perbedaan harganya pun tidak terlalu jauh. Yang paling menonjol di sini yaitu Anker Soundcore Zero dengan power 60 watt yang kemarin-kemarin harganya di atas Rp 2 jutaan dan sekarang turun menjadi 1.300.000-an. Ada juga Anker Motion Plus dengan power 30 watt, Blitzwolf AS3 dengan power 70 watt, dan yang terakhir DOS Soundbox XL dengan power 32 watt. Saya akan lebih fokus ke Anker Soundcore Zero untuk versus kali ini, dan untuk bagian akhir akan battle secara bersamaan semua speaker. Untuk pembahasan tentang sound quality dan kekurangan, kelebihan, dan lain-lain, seperti biasa saya akan bahas di akhir video menurut pendapat dan opini pribadi saya ya. Kita langsung ke versusnya.
Kita akan langsung ke kesimpulan tentang sound quality, kekurangan dan kelebihan masing-masing speaker yang menurut pendapat dan opini pribadi saya sendiri. Karena bicara sound quality itu subjektif dan masing-masing kalian pasti punya selera yang berbeda-beda. Kita mulai dulu dari Anker Soundcore Model Zero dengan power output 60 watt. Untuk karakter suara speaker ini lebih ke bright atau lebih condong ke treble. Dan untuk default suara speaker ini sangat-sangat cukup baik. Detail dan clarity-nya cukup bagus. Dan untuk low-nya menurut saya biasa saja dan akan berbanding balik jika dipakaikan equalizer bawaan Anker, yang walaupun EQ-nya tidak seperti Anker Motion Plus yang ada EQ custom. Equalizer default dari Anker Zero ini cukup mendongkrak suaranya tapi tidak signifikan, dan apabila fitur bass up diaktifkan, low speaker ini akan langsung berbeda secara kuantitas maupun di bassnya. Akan sangat berasa banget secara signifikan untuk low-nya, yang pada intinya speaker ini harus dalam mode bass up yang diaktifkan agar potensi suaranya di performa terbaiknya. Dan kekurangan speaker ini ada di high frekuensinya yang memang sangat menusuk di telinga untuk lagu-lagu tertentu, dan ini tidak bisa diapa-apain karena EQ bawaannya cuma default, tidak bisa di custom, hanya bisa diakalin dengan bantuan equalizer tambahan di HP kita atau device kita untuk menyesuaikan high-nya agar lebih baik ya. Untuk IP protection, speaker ini sudah IPX5 yang hanya anti percikan, masih kurang aman untuk outdoor ya guys. Dan untuk kekurangan lainnya ada di chargernya yang masih menggunakan adapter bukan Type-C. Speaker ini mempunyai besaran baterai 6700 mAh dan dari full baterai di volume 50-70% bisa bermain 4 jam lebih. Tapi seiring waktu dengan lamanya pemakaian, ketahanan baterai speaker ini akan cepat menurun, tidak normal seperti speaker lain. Dan untuk loudness dan wattnya yang 60 watt, saya kira cukup real untuk powernya. Kita lanjut ke Anker Motion Plus yang karakter suaranya hampir mirip, hampir sama dengan Anker Soundcore Zero, dan sama-sama juga sudah mendukung high res. Untuk karakternya bright, lebih condong ke treble, dan default suara speaker ini tanpa bantuan equalizer bawaannya nggak ada yang istimewa menurut saya, dan memanfaatkan kelebihan speaker ini, equalizer bawaannya dari Anker akan membuat sound quality speaker ini menjadi berubah 180 derajat, menjadi lebih baik. Dan juga speaker ini dengan settingan equalizer yang cocok, suaranya akan menjadi sangat-sangat bagus guys. Detail dan clarity maupun low-nya akan menjadi sangat baik secara signifikan. Tetapi untuk low, secara kuantitas maupun di bass, Anker Motion ini low-nya masih di bawah Anker Zero. Kekurangan kecil speaker ini seperti Anker Zero guys, tidak cocok untuk pendengaran jangka lama, membuat telinga jenuh menurut saya. Mempunyai besaran baterai 6700 mAh, dalam full baterai di volume 50-70% bisa bermain sekitar 4 jam. Dan untuk IP protection sudah IPX7 anti air, dan chargernya sudah Type-C, sudah mendukung aptX untuk latensi. Yang kekurangan lainnya menurut saya ada di ketika kita upgrade firmware-nya. Kadang terjadi bug yang entah itu Bluetooth-nya jadi putus-putus jika tidak cocok dengan firmware-nya, maupun drivernya akan timbul noise, ataupun paling parah mati setengah, dan colokan aux akan timbul noise juga. Dan saya sarankan di sini
jika tidak ada masalah dengan speakernya, jangan pernah upgrade firmware-nya. Kita lanjut ke DOS Soundbox XL, yang karakter suaranya menurut saya ini neutral to warm. Untuk detail dan clarity cukup bagus. Yang paling saya suka di speaker ini adalah mid-nya. Vokal speaker ini sangat natural dan cukup tebal. Dan kelebihan speaker ini sangat cocok didengar lama-lama, tidak membuat telinga jadi jenuh. Dan untuk bagian low DOS XL ini menurut saya cukup deep. Sangat terasa untuk low frekuensinya. Untuk besaran baterai speaker ini lumayan kecil, 2200 mAh. Tapi dalam pemakaiannya tidak terlalu boros menurut saya. Dari baterai full di volume 50-70% bisa bermain selama 4 jam lebih. Dan kekurangan lain dari speaker ini ada pada chargernya yang masih menggunakan adapter, bukan Type-C atau USB. Yang mungkin kelebihan lain dari speaker ini mempunyai SD card atau bisa memasang lagu melalui memory card. Dan speaker ini sudah mempunyai versi upgrade-nya yang ada perubahan sedikit di sound quality-nya, lebih bright dan kapasitas baterainya lebih besar sedikit. Dan speaker ini juga tidak mempunyai IP protection, yang memang untuk DOS XL ini menurut saya cuma cocok untuk indoor, tidak cocok untuk outdoor. Dan walaupun speaker ini keluaran lama tahun 2017, saya masih cukup puas dengan sound quality maupun ketahanan baterainya. Kita lanjut ke Blitzwolf IS3. Speaker ini bentuk maupun isi drivernya hampir sama persis seperti Tron Smart T6 Max, yang karakter suaranya agak warm, mid-nya sangat mundur dan high-nya sedikit mundur. Dan menurut saya speaker ini memang dikhususkan untuk bass head yang tanpa mempedulikan mid dan high-nya. Sangat tidak cocok untuk lagu-lagu genre tertentu, khususnya lagu-lagu yang mengedepankan vokal atau lagu-lagu akustik yang mengandalkan instrumen. Perbedaan lainnya, BWIS3 dengan T6 Max ada di wattnya. BWIS3 dengan 70 watt, yang bagian subnya 30 watt, dan mempunyai 4 driver lainnya yang masing-masing 10 watt, ditotalkan menjadi 70 watt. Dan Tron Smart T6 Max yang 60 watt, yang subnya sama 30 watt, yang ada tambahan 3 driver lainnya yang masing-masing 10 watt dengan total 60 watt. Untuk tipe suara speaker ini 360 derajat, suaranya mengelilingi, dan karakter suara speaker ini sangat cocok untuk pendengaran jangka panjang, tidak membuat telinga kita lelah. Dan untuk kelebihan lain dari speaker ini mungkin ada pada tombol-tombolnya yang sudah pakai touch sensor, sedikit modern guys. Dan besaran baterai speaker ini cukup besar, 12.000 mAh, yang penggunaannya tidak boros maupun tidak hemat. Dalam full baterai di volume 50-70% bisa 5 jam lebih. Untuk IP rating speaker ini cuma IPX4, anti percikan. Speaker ini mempunyai power 70 watt, dan untuk membandingkan loudness-nya dengan speaker lain, kira-kira loudness-nya ini ada di sekitar 30-40 watt, yang mungkin karena speaker ini 360 derajat, jadi suaranya terpisah atau terbagi untuk loudness-nya. Untuk pemakaian outdoor cocok tidak cocok ya, tergantung kalian. Dan kelebihan speaker ini sudah pasti ada di pada low-nya, kuantitas maupun deep bass-nya sangat berasa ya guys, walaupun dalam volume rendah. Jika kalian tanya, Bang, mana yang paling terbaik untuk sound quality menyeluruh di antara keempat speaker ini? Di sini saya akan memilih untuk urutan pertama yaitu Anker Soundcore Zero, dan yang kedua Anker Motion Plus, yang ketiga BWIS3, dan keempat itu DOS XL. Alasan saya memilih Soundcore Zero di urutan pertama ya karena memang sound quality-nya masih lebih baik ya. Dari segi detail, stereo, clarity, soundstage, dan kualitas low-nya sangat-sangat baik. Dan alasan saya memilih Anker Motion Plus di urutan kedua, walaupun secara kualitas suara Anker Motion ini hampir mirip-mirip dengan Anker Zero, tapi secara low untuk kuantitas bass dan deep bass masih di bawah Anker Zero. Dan untuk urutan ketiga dan keempat, BWIS3 dan DOS XL mungkin bisa menjadi alternatif pilihan bagi kalian yang tidak suka dengan karakter suara Anker Motion maupun Anker Zero. Kira-kira begitu guys, tapi ini semua cuma berdasarkan opini, pendapat, dan selera saya guys, yang mungkin akan berbeda dengan kalian. Saya sarankan agar selalu evaluasi dan selalu percaya dengan telinga sendiri untuk mencari speaker dengan kualitas suara yang sesuai dengan selera kalian. Dan yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe ya. Jika ada pendapat, masukan, kritikan, silakan kalian sharing di kolom komentar biar kita sama-sama berbagi pengalaman. Demikian dulu video kali ini. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa.